Halo teman-teman. Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum nih? Kalau udah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Rido adalah seorang suami yang sangat sayang kepada istrinya. Pada hari anniversary mereka, Rido membelikan istrinya sebuah cincin berlian yang sangat mahal, guys. Dia pun menaruh cincin itu di lemari pakaian untuk diberikan pada istrinya saat makan malam. Rido pun pergi mandi untuk bersiap-siap merayakan anniversary. Dan ketika balik ke kamarnya, ia melihat kalau cincin yang ia ingin berikan ke istrinya telah hilang tuh. Rido curiga kepada 3 pegawai yang ada di rumahnya. Yang pertama ada Rena, ART-nya. Ia bilang, saya sama sekali nggak tahu kemana hilangnya cincin itu pak. Saya dari tadi lagi membersihkan rumah seharian. Lagian kenapa aku harus bersikap tidak sopan mengambil cincin nyonya? Yang kedua ada Toto, tukang kebunnya. Ia bilang, saya sama sekali nggak ngambil cincin nyonya tuan. Aku seharian ini kan cuma membersihkan tanaman-tanaman di kebun. Lagian untuk apa aku mengambil cincin itu tuan? Yang ketiga ada Resti, kokinya. Dia bilang, aku sama sekali nggak tahu kalau tuan membeli cincin untuk nyonya. Aku kan dari tadi pagi cuma memasak untuk acara anniversary tuan dan nyonya. Aku juga nggak akan berani mengambil cincin itu tuan. Setelah melihat para pekerja dan menanyai mereka, akhirnya Rido tahu siapa orang yang telah mengambil cincin itu. Menurut kamu, siapakah orang yang telah mengambilnya? Aku hitung mundur 5 detik untuk kalian jawab. Udah tahu belum siapa pencuri cincin tersebut? Jadi jawabannya adalah Toto tuh. Coba aja kamu perhatikan bajunya, sama sekali nggak kotor dengan tanah kan? Padahal dia bilang kalau dari pagi membersihkan tanaman. Hayo, kamu juga curiga nggak sama dia? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Denny adalah seorang mahasiswa yang terkenal akan kecerdasannya di kampusnya guys. Dia selalu mendapatkan beasiswa karena prestasinya. Tapi pada hari Minggu siang, ia ditemukan tewas dengan luka tusuk di kamarnya. Polisi datang ke TKP dan memanggil para tetangganya yang dicurigai telah melakukan pembunuhan. Yang pertama ada Afnan. Dia bilang, saya nggak mungkin melakukan pembunuhan itu pak. Hari ini aku aja lagi sibuk pengurus ATM-ku di bank karena ATM-ku kena blokir. Jadi aku baru tahu pembunuhan ini ketika bapak memanggilku. Yang kedua ada Farhan. Dia bilang, aku nggak tahu apa yang terjadi badannya pak. Tadi pagi aku sempat mengajaknya untuk ke loker kampus karena ada barangku yang ketinggalan di sana. Tapi dia nggak mau ikut karena katanya ada yang harus dia lakukan. Setelah aku mengetahui ini, aku seperti merasa bersalah nggak memaksanya untuk menemaniku. Yang terakhir ada Yogi. Dia berkata, saya nggak tahu kenapa ada yang tega membunuhnya pak. Aku dari pagi harus latihan tim sepak bola kampus. Karena kami minggu depan akan ada turnamen antar kampus pak. Lagian aku juga nggak terlalu dekat dengannya. Tapi aku tahu kok kalau dia orang yang sangat cerdas. Setelah mendengar alasan dari para tersangka, akhirnya polisi mengetahui siapa pelakunya. Menurut kamu, siapa nih pelakunya? Gak pakai lama, langsung aja waktunya aku mulai dari sekarang. Jadi pelaku pembunuhannya adalah Afnan guys. Karena pada hari Minggu pelayanan ATM di Indonesia itu tutup ya. Jadi udah jelas banget kalau dia telah berbohong tuh. Tadi kamu jawabnya apa? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Teka-teki ketiga. Pada siang hari ada kejadian mengerikan di sebuah sekolah di Jakarta guys. Terdapat seorang anak yang tergeletak di kelasnya dengan darah yang berceceran di sekitarnya. Akhirnya wali kelas anak itu pun menghubungi polisi. Ketika polisi datang ke TKP, polisi meminta rekaman koridor kelas dan melihat 3 orang yang diduga melakukan hal ini. Orang pertama adalah Irsyad, teman sekelasnya. Ia bilang,
Aku tidak melakukan hal itu, Pak. Saat aku ke kelas, aku hanya mengambil uang jajan aja. Karena hari ini aku ingin sekali beli batagornya Mang Ujang. Saat di kelas, aku melihat dia lagi baca buku kok. Orang kedua adalah Jono, cleaning service-nya. Dia bilang, aku saat itu lagi membersihkan kelas-kelas, Pak. Saat di kelas, aku melihat anak itu lagi tertidur. Jadi aku tidak mempedulikannya dan lanjut membersihkan kelas. Lagian kenapa aku harus melakukan hal itu? Orang ketiga adalah Christine, wali kelasnya. Dia berkata, saat itu aku lagi masuk ke kelas karena aku meninggalkan pulpenku di meja. Dan saat itu juga aku kaget banyak darah berceceran dan itu berasal dari muridku. Makanya aku bergegas memanggilmu, Pak. Setelah mendengar alasan mereka semua, akhirnya polisi bisa menemukan siapa yang melakukan hal itu. Kalau menurut teman-teman, siapa ya? Langsung aja waktunya, aku mulai 5 detik dari sekarang. Udah nemu belum siapa pelakunya? Kalau kamu menjawab cleaning service-nya, kamu bener banget. Coba deh kamu perhatikan pakaiannya. Ada bercak darah yang sama dengan murid itu ya. Selamat buat kamu yang benar menjawabnya. Buat yang masih salah, tetap semangat. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari di Museum Seni Rupa terjadi kegaduhan tuh. Bu Ratna lagi mengajak mahasiswanya untuk mengunjungi Museum Seni Rupa. Tapi beberapa menit kemudian ada seorang security yang datang menghampiri Bu Ratna. Security itu berkata kalau ada muridnya Bu Ratna yang telah memecahkan barang di museum. Terdapat 3 orang mahasiswa yang terakhir ada di dekat barang itu. Yang pertama ada Bayu. Dia bilang, aku tidak melakukannya, Pak. Saat di sana aku merasa kalau perutku lagi nggak beres. Maka dari itu aku langsung bergegas ke toilet. Jadi nggak mungkin kalau aku yang merusak barang tersebut. Yang kedua ada Raka. Dia bilang, aku nggak merusak barang di museum ini, Pak. Aku cuma lewat dekat barang yang rusak itu doang kok. Aku ingin ke lantai 2 untuk melihat kerangka tulang dinosaurus. Karena aku suka banget dengan dinosaurus, Pak. Jadi mana mungkin saya yang melakukannya. Yang ketiga ada Catur. Dia bilang, aku sama sekali nggak tahu tentang barang yang rusak itu. Saat aku kesana, aku memang melihat barang itu sudah rusak. Makanya aku mencatatnya kalau barang itu udah rusak. Kalau nggak percaya, Bapak bisa melihat catatanku nih. Setelah mendengar alasan dari para mahasiswa, security tersebut mengetahui siapa yang telah berbohong. Kalau menurut kalian, siapakah yang telah berbohong? Langsung aja waktunya, aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah ketemu siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah Raka, guys. Karena kalau kalian dengarkan alasannya, dia bilang kalau dia ke lantai 2 untuk melihat kerangka dinosaurus. Padahal museum ini hanya punya 1 lantai aja dan ini museum seni rupa di mana nggak bakal ada fosil dinosaurus. Jadi udah jelas banget kalau dia ngawur tuh. Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini menampilkan 2 orang yang lagi melakukan kegiatannya masing-masing. Katanya ada di antara mereka yang merupakan seorang pembunuh loh. Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!